Saudara, pertemuan Presiden Joko Widodo dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh di Istana memberikan isyarat akankah adanya peluang koalisi dan sebenarnya apa makna dari pertemuan ini. Kita bahas bersama dengan Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, sudah ada Mas Adi Prayitno melalui sambungan Zoom dan juga ada juru bicara Tim Nasional Anies Muhaimin, Pipin Sopian. Kang Pipin, Assalamualaikum. Mas Adi, selamat pagi. Assalamualaikum semuanya. Selamat pagi Adisti, Kang Pipin, Assalamualaikum semuanya. Bang Adi, Iya, ini Kompas TV. ngeri-ngeri sedap lah ya. Pokoknya kemarin ini Ketua Umum Partai Nasdem Pak Surya Paloh ini bertemu Presiden Joko Widodo di Istana. Nah, Kang Pipin, saya ingin menanyakan dulu lah, sudah tahu belum soal pertemuan ini dan sudah ada bocoran kemana arah pembicaraan antara Presiden dan juga Pak Surya Paloh ini? Ya, kami tahu setelah diinformasikan oleh salah satu media dan kami mengkonfirmasi kepada kawan kami di Nasdem bahwa memang ada pertemuan dan menurut keterangan Sekjen memang ada undangan dari Presiden Jokowi kepada Pak Surya Paloh. Dan menurut kami itu memang hak setiap partai politik untuk membangun komunikasi dengan siapapun. Tapi kami harus sampaikan bahwa saat ini fokus Timnas Amin dan koalisi semuanya adalah bagaimana mengawal suara di masing-masing TPS dan saat ini di PPK untuk memastikan bahwa kecurangan pemilu ini tidak terjadi dan kita sangat berharap bahwa semua kerja-kerja kita memang fokus mengamankan suara. Jadi kita ingin semua tim, semua saksi, semua relawan yang saat ini masih bekerja untuk tetap fokus, tidak perlu terganggu dengan konstelasi-konstelasi politik di tingkat atas. Nah, saya ingin kemudian mengklarifikasi kembali. Jadi Kang Pipin dan juga teman-teman dari partai koalisi yang berada di Timnas Amin ini mengetahui justru dari media, bukan dari Partai Nasdem yang kemudian sudah memberitahu lebih dulu. Ya, saya kira kami harus sampaikan itu dan bahwa kemudian dikonfirmasi bahwa benar itu disampaikan. Dan bagi kami yaitu pertemuan biasa saja, tetapi memang momennya saja saat ini, di saat kami memang saat ini lebih fokus bagaimana mengawal suara, kemudian mengumpulkan data dan informasi terkait dengan persoalan-persoalan pemilu yang saat ini kita hadapi. Kang Pipin, saya mau tanya, jadi koalisi Amin ini masih solid? Ya, sampai saat ini kami solid, pertemuan demi pertemuan terjadi antar pimpinan partai dan hari ini juga ada pertemuan antar sekjen partai, ketiga partai koalisi Amin. Saat ini insya Allah ada pertemuan dan selanjutnya juga terus menerus mengawal, memastikan dan yang paling penting adalah bahwa kami memegang komitmen bahwa kita masih berada di garis gerakan perubahan yang saat ini terus dikawal bersama Pak Anies Baswedan dan Gus Muhaimin. Dan terakhir kami juga berkumpul dengan Pak Anies, para seluruh juru bicara Amin dari lintas partai dan relawan untuk memastikan bahwa kita insya Allah masih semangat on the track, kita memastikan masih optimis dan terus mengawal perubahan ini sampai akhir. Jadi kami tentu memastikan bahwa tidak ada kata menyerah, tidak ada kata kita pesimis, terus kita optimis memastikan sampai nanti pengumuman di KPU. Jadi masih solid lah ya untuk. Betul. Jadi nggak khawatir sama sekali walaupun kemudian Ketua Partai Nasdem Pak Surya Paloh bertemu dengan Presiden Joko Widodo ada tawaran ina inu gitu. Ya itu hak masing-masing partai ya, seperti Partai Nasdem kami juga di PKS ya dan terus menerus keputusan masing-masing tentu akan diputuskan. Tetapi bagi kami ya semua itu sekali lagi hak partai politik. Tetapi sampai saat ini mayoritas secara umum kita solid berada di barisan Anies Muhaimin memastikan koalisi perubahan untuk persatuan sampai saat ini solid. Mas Adi, gimana membaca ini kalau kata Kang Pipin dan juga koalisi lainnya masih solid ini mengusung perubahan. Kalau Anda sendiri punya pandangan atau perspektif seperti apa setelah pertemuan antara Presiden Joko Widodo dan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh semalam?
Saya ingin komentar dua hal. Pertama, ini semacam satu sinyalmen bahwa kubu Amin, salah satu partai pendukungnya itu sudah mulai lempar handuk terkait dengan hasil Pilpres 2024. Karena tentu pertemuan ini dinilai oleh publik tidak sensitif. Di tengah upaya-upaya Amin misalnya terus mencoba mereka ini menginvestigasi persoalan-persoalan yang mereka sebut penuh dengan kecurangan sepanjang pemilu ini, tapi salah satu partai pendukungnya sudah bertemu dengan presiden yang publik tahu bahwa dukungan politiknya di nomor dua. Oleh karena itu, ya pertemuan ini sebenarnya semakin mempertebal dalam banyak hal. Salah satu partai pendukungnya Amin sudah mengakui dari lubuk hati yang paling dalam mereka soal hasil pemilu di 2024 meski hasil quick count gitu ya, bahwa paslon nomor 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka itu diunggulkan, dan ini bisa dipastikan tidak akan memiliki jarak selisih yang signifikan dengan hasil quick count di KPU nanti. Itu yang pertama. Yang kedua, ini tentu pasti dibaca oleh publik sebagai upaya untuk membangun soal bagaimana kemungkinan Nasdem di 2024 ini akan menjadi bagian dari koalisi Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Karena kalau pertemuan ini misalnya hanya sebatas silaturahmi politik biasa, makan malam bersama, terkait dengan politik kebangsaan, saya kira tidak akan menjadi perbincangan yang cukup menarik. Tapi bahwa Nasdem ditengarai, bahkan kemungkinan akan berfungsi, berkoalisi dengan Prabowo dan Gibran di Pilpres 2024 ini, pasca diumumkan oleh KPU tentu saja, inilah yang kemudian makin mempertebal bahwa sebenarnya koalisi pendukung Amin ini secara perlahan satu persatu sudah mulai mencari titik aman masing-masing. Memang sampai saat ini belum diumumkan kubu ini dibubarkan ataupun tidak, tapi ada kecenderungan bahwa kubu Amin, PKS, kemudian PKB dan Nasdem sepertinya memang sedang mencoba untuk mencari posisi apa yang harus mereka lakukan pasca Pilpres. Saya menduga Nasdem salah satu partai politik yang sangat mungkin akan segera melakukan rekonsiliasi politik ya dengan Jokowi, dengan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Tentu terkait dengan bagaimana komposisi kabinet ke depan. Hanya dua hal itu yang paling mungkin, Adisti, bisa kita baca ya terkait dengan pertemuan dua elit ini. Meski secara persamaan kita tahu rasa-rasanya memang masih keduanya ini masih menutup-nutupi sebenarnya siapa yang paling butuh dalam pertemuan ini. Istana mengatakan ini karena ada permintaan dari Surya Paloh, tapi dari kubu Nasdem mengatakan ini karena diundang bersama dan seterusnya. Ini kan ada semacam gengsi yang ingin ditunjukkan keduanya, meski pada saat yang bersamaan publik tahu ini kan ada perasaan malu-malu yang ingin ditunjukkan bahwa keduanya ini sangat mungkin bersinergi setelah KPU memutuskan siapa nanti yang secara definitif akan menjadi Presiden Republik Indonesia. Ini soal bagaimana kemungkinan Nasdem akan menjadi bagian dari poros politik Prabowo Gibran. Saya kira di situ poin saya. Mas Adi, tapi Anda meyakini kemudian salah satu bahasan yang kemudian paling utama pada saat makan malam itu adalah soal tawaran kemudian untuk merangkul semuanya, salah satunya adalah Nasdem untuk kemudian bergabung ke koalisinya Prabowo Gibran? Mungkin secara eksplisit tidak bisa disebutkan, tapi bahwa kode-kode soal kemungkinan Nasdem berkoalisi dengan kubu Prabowo Gibran melalui Pak Jokowi itu sangat mungkin. Ada satu istilah dalam politik itu yang disebut dengan the politics of the small thing. Jadi pembicaraan soal politik elektoral, soal bagaimana sharing power terkait dengan rekonsiliasi politik pasca Pilpres, itu kan tidak melulu harus dibicarakan dalam ruang-ruang yang cukup serius. Ada pertemuan antar partai, pertemuan antar elit, tapi pembicaraan itu sangat mungkin dilakukan di ruang-ruang makan gitu ya, di tempat-tempat yang kelihatan sederhana. Tapi yang paling penting substansi pembicaraan bukan hanya soal makan malamnya, bukan hanya soal makan nasi goreng, tapi pembicaraan di sela-sela makan nasi goreng itulah yang paling penting. Saya menduga salah satunya adalah soal bagaimana sinyalmen Nasdem akan menjadi bagian dari koalisi Prabowo Subianto dan Gibran 2024. Tentu setelah KPU mengumumkan secara resmi mereka sebagai pemenang pemilu di 2024 ini. Oke, Mas Adi, kalau kita melihat tadi Anda juga menyebutkan satu-satu tampaknya mencari titik aman. Nah, bagaimana kemudian nasib dari koalisi Amin sendiri? Bubar jalan atau seperti apa nantinya? Ya sebenarnya secara tidak langsung koalisi ini ya tinggal nunggu waktu akan goodbye dan wassalam. Karena ada kelihatan memang partai-partai pendukung Amin ini sudah mulai mencari titik posisi dan titik keseimbangan masing-masing. Misalnya PKS itu mengatakan selalu berada di bawah terus berada di poros perubahan, tapi Nasdem pada saat yang bersamaan ketemu dengan presiden. PKB juga tidak jelas sikap politiknya, apakah mereka itu akan berada di
koalisi perubahan ataukah akan mencoba untuk mencari peruntungan yang lain. Kalau mengacu pada Prabowo Subianto di 2019 misalnya, setelah mereka kalah dalam Pilpres, Prabowo langsung memimpin pidato bahwa koalisi itu dibubarkan. Jadi partai-partai pendukungnya dipersilahkan untuk memiliki sikap politik masing-masing. Koalisi dengan Jokowi boleh, berada di luar kekuasaan juga boleh. Begitupun ketika Pilpres 2014, Prabowo juga dinyatakan kalah dan Prabowo mengambil alih. Bagaimana oposisi itu berada di tangannya, sehingga kekuatan politiknya, sekalipun presiden kalah di parlemen, tetap solid dan tetap kuat. Nah, dalam kasus Amin misalnya, tidak ada pidato resmi yang kemudian ditunjukkan oleh Anies misalnya bahwa apapun yang terjadi di 2024, salah satunya soal kalau mereka kalah dalam Pilpres, andai kala mereka Pilpres, Anies bersama Nasdem, bersama PKS dan PKB akan terus berada di jalur oposisi dan tidak menjadi bagian dari kabinet. Itu belum dilakukan dan tanda-tanda ke arah itu sepertinya tidak kelihatan secara signifikan. Oke, yang kemudian itu yang masih menjadi pertanyaan ya. Salah satunya adalah soal bagaimana kemudian jika nantinya partai koalisi di 01 ini kemudian mencari titik-titik aman. Apakah kemudian PKS bagaimana nasibnya Kang Pipin? Apakah tetap berusaha atau berupaya dengan sendiri ketika PKB ataupun Nasdem kemudian mencari titik aman? Jangan dijawab dulu Kang Pipin, tetap bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Saudara, di Sapa Indonesia Pagi, saudara, kita masih membahas bagaimana dibalik dari pertemuan Presiden Joko Widodo dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh. Mas Adi, saya mau tanya, tadi kan Kang Pipin bilang tadi katanya kalau Kang Pipin dan juga teman-teman yang lain taunya justru dari media begitu dan baru kemudian meminta penjelasan dari Partai Nasdem. Apakah ada sinyalemen-sinyalemen yang sebenarnya ini bagaimana kok taunya dari media justru, padahal kan koalisinya koalisi Amin gitu, Mas Adi. Ya itulah yang saya sebutkan di awal, bahwa koalisi Amin ini pasca quick count sepertinya sedang mencari aman masing-masing. Bisa Anda bayangkan, Adisti, ya, 3 partai politik pendukung Amin ini tidak tahu satu sama yang lain manuver-manuver politik yang dilakukan oleh elit mereka. Nah, kalau mau jujur sebenarnya pertemuan Pak Surya Paloh dengan Pak Jokowi dalam banyak hal ini kan dianggap sebagai bentuk pengakuan bahwa Pilpres 2024 ini sudah game over. Sudah selesai, pemenangnya itu adalah Prabowo dan Gibran. Padahal kubu Amin sampai saat ini terus berupaya mencari keadilan katanya untuk mengungkap kecurangan-kecurangan yang selalu mereka tuduhkan. Ini yang saya sebut di awal tentang sensitivitas pertemuan antara elit. Mestinya hati, perasaan, dan manuver-manuver politik kubu Amin ini harus ditahan dulu sekalipun mau ada komunikasi dengan kubu nomor 2 ya. Oleh karena itu sebenarnya jadi tidak mengherankan kalau kemudian Kang Pipin ini mengatakan bahwa tahunya pertemuan antara Surya Paloh dan Pak Jokowi itu ya dari media. Itu artinya memang partai-partai pendukungnya Amin sudah tak bisa diharapkan dalam konteks ya bagaimana langkah politik mereka ke depan pasca Pilpres tentu saja. Oleh karena itu ke depan pastinya akan begitu banyak manuver-manuver yang pastinya tak akan diketahui oleh PKS dan Kang Pipin. Jangan-jangan PKB juga sudah melakukan pertemuan-pertemuan yang tidak pernah diekspos dengan publik terkait soal kemungkinan mereka akan berkoalisi dengan di situ poinnya. Kang Pipin, bagaimana ini responnya kalau kata Mas Adi tampaknya lagi koalisi di Amin sendiri lagi mencari titik aman nih. Nah kalau PKS sendiri kan kita udah tahu lah ya 10 tahun berada di luar pemerintahan. Khawatir? Ya, Mas Adi terlalu dini untuk menyimpulkan bahwa koalisi perubahan ini sudah terpecah ya. Jadi kalau kita melihat sampai saat ini alhamdulillah masih solid ya. Komunikasi masing-masing partai itu hak masing-masing ya. Dan kami saat ini fokusnya adalah bagaimana mengungkap ya berbagai potensi kecurangan, dugaan yang selama ini kita kumpulkan dari berbagai relawan. Satu adalah bagaimana politisasi bansos yang begitu masif ketika sebelum pencoblosan. Yang kedua adalah politisasi aparat sipil yang mereka oknum-oknum memobilisasi pilihan. Dan saat ini kita merasakan bagaimana persoalan di KPU sebagai penyelenggara, banyaknya kesalahan, banyaknya kekurangan, banyaknya permasalahan-permasalahan yang muncul. Yang saat ini kami fokus di situ sebetulnya. Jadi lagi-lagi kami harus sampaikan bahwa yang kami saat ini lakukan adalah terus membangun koordinasi, komunikasi antar partai. Dan kami pastikan bahwa ketiga
partai ya, ketiga pimpinan partai sudah melakukan pertemuan dengan Amin dan semuanya kompak solid untuk memastikan bahwa kita berada di rel perubahan. Kita memastikan sampai KPU mengumumkan baru kita akan bersikap seperti apa. Jadi sampai saat ini kami harus sampaikan bahwa semua tim masih berjibaku memastikan bahwa real count yang akan kita tunggu. Dan insya Allah mudah-mudahan peluang kita adalah bagaimana kecurangan yang terjadi yang cukup masif di berbagai dan pelanggaran yang kita dapatkan itu tidak hanya masalah angka tetapi bisa jadi nanti muaranya ada di Bawaslu dan Mahkamah Konstitusi. Jadi kita sangat berharap mudah-mudahan nanti keadilan itu akan lahir. Kita ingin melihat bahwa suara itu memang didapatkan betul-betul secara murni, secara bersih, tidak dengan menghalalkan segala cara, tidak dengan cara mempolitisasi bansos, mempolitisasi aparat, dan juga saat ini ada semacam distrust kepada penyelenggara karena persoalan e-rekap yang bermasalah dan kemudian juga persoalan di lapangan, adanya penggelembungan suara dan sebagainya. Jadi saya harus sampaikan bahwa Timnas Amin saat ini fokus di sana. Tim hukum saat ini sedang bekerja dan semua mitra koalisi yang ada di Amin ini masih solid dan memastikan bahwa kita masih berada di koridor yang sama yaitu Koalisi Perubahan untuk Persatuan. Oke, masih solid kalau kata Kang Pipin. Kang Pipin, tadi kan Kang Pipin juga menyinggung katanya hari ini sekjen dari Koalisi Amin akan bertemu ya, akan ada pertemuan. Nah ini juga salah satunya yang penting dibahas apakah kemudian meminta penjelasan dari Sekjen Nasdem soal pertemuan ketumnya dengan Presiden Joko Widodo. Ya, pertemuan itu banyak tema ya, banyak judul. Jadi selain mungkin itu yang akan dibahas adalah salah satunya adalah terkait dengan bagaimana data-data yang dikumpulkan oleh tim hukum kami terkait dengan dugaan potensi kecurangan yang saat ini lumayan kita mungkin sampai saat ini kita melihat terstruktur sistematis dan masif. Jadi ini mungkin muaranya bisa jadi salah satu pasangan calon didiskualifikasi kalau memang nanti ada keadilan dari Bawaslu dan MK ke depan. Jadi saya kira nanti kumpulan data informasi itu terus kami kumpulkan se-Indonesia dan saya katakan saat ini masih bekerja, kami masih fokus untuk memastikan bahwa siapapun yang menang, siapapun yang kalah bagi kami yang penting adalah pemilunya jurdil. Tidak ada kecurangan. Itulah concern kami adalah kami siap menerima kekalahan dan kemenangan selama pemilunya adalah jurdil. Tidak ada orang yang curang, tidak ada orang yang melakukan mobilisasi pilihan, politisasi bansos, politisasi aparat dan sebagainya. Oke, nah Mas Adi, tadi kata Kang Pipin sebenarnya siap untuk menang ataupun kalah asalkan pemilunya jurdil. Nah, apa yang bisa Anda baca dari pernyataan-pernyataan dari Kang Pipin ini setelah semalam kita lihat Ketum Partai Nasdem Surya Paloh dengan Presiden Joko Widodo bertemu ini? Ya, saya kira memang kalau dari perspektif PKS tentu saja pemilu itu belum selesai. Mereka ini terus mencari titik-titik kelemahan, kira-kira apa yang kemudian bisa digugat ya, ataupun dipersengketakan nantinya terkait dengan dugaan kecurangan yang selalu dimunculkan kepada publik. PKS tentu sebagai pengusung Amin ingin menegaskan apapun yang terjadi, kalah menang itu persoalan biasa yang penting dilakukan dengan cara-cara tidak benar. Kalau yang digunakan cara tidak benar, ada kecurangan, ada misalnya mobilisasi aparatus kekuatan, pastinya PKS ini mencoba untuk menempuh jalur-jalur hukum. Tentu MK adalah salah satu jawabannya. Ini menurut saya jawaban bagi partai politik yang sedang berjuang mencari keadilan, Adisti. Tapi satu hal yang ingin saya katakan, bahwa PKS ini kan iman politiknya cukup luar biasa. Oh iya, apalagi kita tahu berada di oposisi sudah 10 tahun lah ya. Betul, siap menjadi oposisi. Selain PDIP, rasa-rasanya PKS lah yang sering ngomong kepada publik ya di 2024 ini bahwa mereka sangat mungkin akan terus menjaga konsistensi mereka menjadi oposisi. Artinya apa? Bagi mereka di dalam ataupun di luar itu persoalan pilihan politik dan sama-sama terhormat ya untuk membangun dan bangsa dan negara ini. Overall yang ingin saya katakan, PKS ini tidak mau kelihatan menyerah dan lempar handuk sekalipun hasil quick count tidak terlampau menguntungkan kepada Kubu Amin. Oleh karena itu, Kang Pipin bagi saya ini disclaimer tadi ketika mengatakan pertemuan Jokowi dan Pak Prabowo, mereka tahu itu melalui media. Ini kan sebagai bentuk kekagetan sebenarnya. Bagaimana mungkin partai koalisi
di kubu Amin yang sejak awal berjuang bersama tidak tahu Mhm. salah satu ketua umum mereka di partai koalisinya Amin bertemu dengan Pak Jokowi yang kita tahu orkestrasi politiknya kepada Prabowo dan Gibran. Yang kemudian dibaca ini soal bagaimana kemungkinan ke depan Nasdem akan menjadi bagian dari koalisi Prabowo dan Gibran ya. Saya kira di situ poinnya. Mhm. Mhm. Tapi Anda melihat PKB dan juga Partai Nasdem ini nantinya akan berbelok, berpindah skoci? Kalau saya termasuk yang sejak awal hakul yakin PKB dan Nasdem itu berbelok arah ya menjadi bagian dari kongsi dari paslon 2 karena nyaris tidak ada psikologi yang kemudian membuat mereka ini untuk tidak menjadi bagian dari mereka. Beda dengan PKS, psikologinya banget. Misalnya PKS ini sangat kelihatan dari dulu itu tidak mau kalau ada faktor Jokowi, apapun judulnya, paslon nomor 2 ini kan diusung oleh Jokowi, didukung oleh Pak Jokowi. Yang kedua ada faktor gelora di situ, apapun judulnya juga, gelora ini bisa menjadi psychological barrier yang akan menghambat PKS akan menjadi bagian dari kubu Prabowo, kecuali Prabowo Subianto dan Gibran tidak menyertakan gelora dalam koalisi mereka nantinya pasca dilantik. Mungkin PKS ini pikir-pikir akan menjadi bagian dari mereka, karena kalau mau jujur 2014-2019 PKS lah yang sangat konsisten mendukung Prabowo Subianto bersama dengan Gerindra, bukan yang lain. PKS di pemilu 2024 ini kurang beruntung aja, giliran nggak bersama Prabowo kalah, tapi giliran bersama dengan Prabowo mereka justru kalah dalam pilpres, tapi giliran bersama dengan Prabowo justru mereka juga tidak diuntungkan. Makanya kalau menurut saya melihat DNA politik PKS secara umum mereka justru lebih siap dan lebih tegak kepalanya kalau berada di luar kekuasaan politik. Nah, nanti kita akan tunggu juga. Saya izin Mbak Silakan, Risti. Kang Pipin, sikat saja. Terakhir. Saya kira persoalan gelora itu terlalu kecil lah ya, itu tidak menjadi faktor pertimbangan kami ya di situ, karena yang kita lihat adalah yang lebih besar dari itu ya. Kalau kita melihat bagaimana tadi ya saat ini pemilu banyak persoalan ya, dan berbagai pihak melihat bahwa ini pemilu terburuk yang kita hadapi ya, ketika banyak persoalan di lapangan, ada yang kertas suaranya kurang, kemudian harus pemilihan ulang dan sebagainya. Saya kira itulah concern kita di sana. Adapun yang kedua, keputusan PKS kami memiliki mekanisme yang cukup mapan, yaitu apa? Segala sesuatu keputusan strategis PKS terkait dengan capres cawapres, terkait dengan koalisi, terkait mendukung atau nanti berada di oposisi, ada namanya musyawarah majelis syuro yang akan diputuskan oleh 99 anggota majelis syuro, yang itu merupakan orang-orang terpilih yang punya kredibilitas khusus di PKS yang akan memutuskan. Tentu yang akan dilihat adalah apa maslahat madorotnya yang ke depan yang akan kita akan hadapi ke depan. Dan kami tentu saat ini harus sampaikan bahwa PKS dan semua mitra koalisi bersama Timnas Amin fokus untuk bagaimana agar suara yang ada saat ini, suara perubahan yang masyarakat inginkan di saat ini adalah banyaknya sembako yang mahal, kemudian pekerjaan yang sulit, pengangguran di mana-mana, kemudian pupuk susah. Saat ini kami concern di situ. Bagaimana persoalan-persoalan ini ya, kami di dalam atau di luar, kami akan terus memperhatikan kondisi masyarakat. PKS di dalam maupun di luar pemerintahan sama-sama terhormat lah ya, karena negara demokrasi juga membutuhkan oposisi. Betul, agar demokrasi itu tetap lebih sehat begitu ya. Ke depan check and balances itu akan terjadi. Jadi siapapun yang akan memerintah, kami ingin pemerintahan ini clear and clean ya, bagaimana good governance terjadi, tidak ada kecurangan-kecurangan. Kami ingin siapapun yang menjadi presiden nanti memang terhormat. Bukan menang karena kecurangan, tetapi memastikan bahwa menang dengan terhormat dengan tidak menghalalkan segala cara. Oke, baik, terima kasih Kang Pipin Sopyan, merupakan juru bicara dari Tim Nasional Pemenangan Anies Mohaimin, dan juga ada Mas Adi Prayitno. Terima kasih dari perspektifnya dan juga pandangannya. Sehat-sehat selalu Bapak-Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.